Saudara-saudara yang terkasih, salam agung dan hormat kita sampaikan pada Dia, Tuhan dan Raja kita, dalam temu sapa firman-Nya hari ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, di tengah ombak dan badai pencobaan, hampir terhilang arah tujuan hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Demikian sepenggal lirik lagu di tengah ombak, yang merupakan sebuah perenungan perjalanan hidup di tengah banyaknya tantangan dan godaan. Lirik lagu ini sebenarnya belum seberapa ketika Paulus sang rasul berkata dari pengalaman iman dan kehidupannya demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, sejak dari awal Yesus sudah mengingatkan bahwa untuk mengikut Yesus ada konsekuensi yang harus dihadapi orang-orang percaya. Karena untuk mengikut Yesus diperlukan suatu keputusan dan komitmen. Komitmen untuk mengikut Yesus atau mengikut dunia, kata Paulus. Komitmen untuk mengikut Yesus jelas karena segalanya harus tertuju pada Yesus. Sementara dunia dengan segala caranya sering semuanya tertuju pada diri sendiri. Inilah penyebab adanya tantangan. Mengikut Yesus itu berarti mengikut kebenaran dan keadilan. Itulah yang dikatakan Paulus dalam renungan kita hari ini. Karena Injil Paulus harus berhadapan dengan dunia, dengan orang-orang, karena kebenaran dia dicemooh, karena keadilan dia dimusuhi, karena Injil dia dipenjara, karena firman dia harus dianiaya, karena mengikut Yesus dia harus mengalami banyak perlawanan. Saudara-saudara, inilah yang harus mengingatkan kita dalam perjalanan hidup kita hari ini. Barangkali banyak tantangan yang kita hadapi, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, anak-anak, dan yang lain-lain. Tetapi jangan pernah putus asa, sebab Yesus akan menguatkan kita. Sebenarnya pencobaan dan pergumulan yang dihadapi seseorang harus dilihat dari sudut apa penyebabnya. Sebab bisa saja pencobaan itu akibat dari kesalahan diri sendiri, atau dari orang-orang di sekitar, atau juga dari alam seperti bencana dan lain-lain. Apalagi di zaman sekarang ini banyak hal yang membuat kita harus mengalami persoalan karena kita harus berhadapan dengan perubahan zaman, teknologi yang semakin cepat berubah. Di satu sisi memang mempermudah segala sesuatu, tetapi bagi sebagian orang itu menyulitkan karena tidak mampu memanfaatkan teknologi. Belum lagi akibat perubahan yang begitu cepat dengan memakai teknologi canggih, sementara fasilitas belum tersedia, ini akan membawa persoalan tersendiri. Pada sisi lain banyak orang memanfaatkan teknologi itu untuk menipu, merusak, dan membodohi orang lain. Namun apapun pergumulan itu, apapun persoalan itu, sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan kita untuk senantiasa menaruh harapan bahwa kita tidak akan dibiarkan Tuhan. Renungan ini berkata, pencobaan-pencobaan tidak akan melebihi dari apa yang dapat kita tanggung. Tuhan itu setia, tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itu artinya
Tuhan akan selalu memperhatikan dan menolong setiap orang. Percayalah. Amin.